Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bolehkah kita belanja makan minum di kedai kopi Cina yang mana kita tahu dia makan babi dan dia tinggal di sana? Hebatnya lagi diambilnya orang Islam pakai jilbab, disuruhnya jual lontong, soto, pecal di warung tersebut. Piring makan, gelas dicuci di tempat yang sama. Piring, pinggan, mangkuk, gelas bekas babi mesti disama. Idza walagal kalbu fi ina'i ahadikum, kalau ada anjing menjilat air minum kamu, datang anjing menjulurkan lidahnya, dijilatnya, fa ahriquha, tumpahkan airnya, setelah itu siram pakai air bersih 6 kali, 1 kali pakai air tanah. Maka kalau sempatlah piring itu diisikannya sup babi, randang anjing, maka mustilah disama. Da'ma yaribuka ila ma la yaribuka, tinggalkan sesuatu yang meragukanmu kepada sesuatu yang tak meragukanmu. Ragu was-was, maka tinggalkan yang tak meragukanmu. Adapun kita mengontrak rumah non muslim, maka hukumnya mubah. Saya kuliah di Mesir, menyewa rumah orang Kristen Ortodok Koptik, namanya Baba Yosef Hana. Sampai saya pulang bulan November 2002, rumah itu saya tinggalkan. 5 bulan yang lalu saya ke Kairo, singgah lagi saya tengok rumah tempat tinggal kami dulu, tapi sudah bergembok. Saya tak ada bel, entah masih hidup Baba itu entah tidak, wallahu alam. Tapi yang jelas menyewa rumah non muslim boleh, tak ada halangan. Salat Isya di antara jamaah ada yang iktikaf seperti berzikir. Salat sunat, membaca Al-Quran. Ada pula jamaah yang berbual dengan suara tinggi dan tertawa. Pertanyaan, apa hukumnya orang suara tinggi? Allah melaknat berbicara dunia di dalam masjid. Makna bicara dunia, berbual tak tentu arah, tak ada cerita itu, tak apa-apa cerita. Maka kalau mau cerita, keluarlah dari masjid. Pergi keluar, pergi ada warung kopi, cerita itu. Habis itu balik-balik. Masuk ke masjid, ambil tasbih. Subhanallah, berzikir, baca Quran. Tak boleh. Nabi melaknat halaqah kedua. Halaqah itu lingkaran. Halaqah ilmu. Ini lingkaran ilmu. Halaqah kedua maksudnya itu halaqah yang bukan ilmu. Cerita tak tentu arah, tak boleh. Tentang hadis jangan jadikan kubur sebagai tempat sholat. Saya tahu ini maksudnya bahwa kita tidak sholat meminta ke yang dikubur, tapi kubur yang minta doa dari orang yang sholat. Tapi saya lupa ini dalam syarah apa Pak Ustaz. Ini hadis Sahih Bukhari Muslim. La'anallahu al-yahud wan nasara. Allah melaknat Yahudi dan Nasrani. Allah melaknat Yahudi dan Nasrani. Kenapa? Ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Kubur orang-orang soleh dijadikan sebagai gereja. Itulah yang ada sekarang di Vatikan. Nama gerejanya Santo Thomas. Ini makam si Santo Thomas, diratakan makam Santo Thomas, dibuat gereja di atas. Santo Thomas. Santo artinya orang suci. Santa Maria. Saya ini kalau mati Santa Somat. Nauzubillah. Ini makam Somat, diratakan makam itu, dibuat Masjid As-Somat. Haram. Adapun masjid ada kubur di samping, kubur di depan, ada dinding, ada tiang. Bukan itu maknanya. Kata Syekh Ali Jum'ah Mufti Mesir Ulama Al-Azhar dalam kitab judulnya Al-Bayan Lima Yushghilul Azhan, yang dimaksud menjadikan kubur sebagai masjid, kubur itu diratakan, dibangun masjid di atasnya. Masjid kita ini tak ada kubur bawah kan? Kalau ada, tak boleh, dilaknat Allah Ta'ala. Apakah ada syarat-syarat lain seperti kubur sama masjid harus ada sutra? Dinding, sudah ada dinding. Pembatas atau boleh ada kubur dalam masjid meskipun tak ada pembatasnya, asalkan kita tetap meminta kepada yang di dalam kubur. Saya belum pernah masuk ke masjid, dalam masjid ada kubur sampai sekarang. Kalaupun ada, dibuatkan tiang di tembok. Dan di jenazah boleh dipindahkan. Kalau ada kuburan di tepi sungai, turap mau longsor, pindahkan makamnya ke tempat lain. Makam pahlawan dulu di pinggir, sekarang jadi pusat kota, dipindahkan. Bisa. Makam dipindahkan dengan alasan darurat. Malam Jumat mana yang lebih utama dibaca Pak Ustaz? Surat Yasin atau surat Al-Kahfi? Dua-duanya baca.
Habis sholat maghrib baca Al-Kahfi. Habis maghrib ke Isya 45 menit selesai Al-Kahfi. Habis itu baca Yasin. Dua-dua. Ini yang saya bingungkan nih Pak Ustaz, antara Al-Kahfi dengan Yasin. Sampai sekarang belum saya baca satu-satunya. Salam Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin nanya tentang melaksanakan kurban. Bolehkah kulit sapi yang dikurban itu dijual Pak Ustaz? Man ba'a jilda udhiyatihi, siapa yang menjual kulit hewan kurbannya, fala udhiyatalah, maka tiada kurbanlah baginya. Man ba'a jilda udhiyatihi, siapa yang menjual kulit hewan kurbannya, fala udhiyatalah, maka tiada kurbanlah baginya. Hadis riwayat Al-Hakim dalam kitab Al-Mustadrak. Jadi kulit ini kemana? Panggil fakir miskin. Fakir miskin, sini. Datanglah fakir miskin. Ini ada 10 lembar kulit untuk kalian. Ambil. Menengok kulit, jijik gitu. Tak mau, tidak. Kebetulan bapak ada kenalan relasi. Buka www.jange.com. Halo, ya, Mr. Jange. Ya Pak. Can you come here to take our sacrifice? Bisa kalian datang untuk mengambil kulit ini? Yo, sebentar kecilnya. Datanglah dia. Berapa mau bayar selembar? 100.000. Kali 10, 1 juta. Ini 1 juta. Nah, duit pegang panitia 1 juta. Panggil balik fakir miskin. Fakir miskin, mau kulit? Duit? Mau? Tidak boleh duit itu dipakai beli pisau, beli kresek, nasi bungkus, gudang garam Suryaji, Samsu. Maka serahkan semua ke fakir miskin menurut dalil yang kuat. Tapi panitia yang punya kenalan merubah kulit jadi duit boleh. Yang tak boleh mengambil manfaat lagi. Karena tadi waktu memotong, Allahumma minka, dari engkau, walaka, untuk engkau. Balikkan semua. Sejauh mana kewenangan panitia kurban? Mohon penjelasan. Sebab ini yang selalu dipermasalahkan. Sebab ada yang mengambil kepala sapi, kaki, ekor, segala macam. Tolong belikan, tolong potongkan, tolong bagikan. Bukan kata akadnya tolong makankan, tolong kunyahkan, tolong habiskan. Akadnya itu, pernahkah Nabi mewakilkan pemotongan dan pembagian? Ya. Kepada siapa? Ali bin Abi Thalib. Ali, tolong potongkan, tolong bagikan, tolong sedekahkan. Apa kata Ali? Natasaddaqu bijuludiha, kami mensedekahkan kulitnya. Itu ucapan Ali bin Abi Thalib waktu disuruh Nabi memotongkan. Ingat, juklah SOP, standar kerja panitia itu hanya survei, mencarikan, membelikan, memotongkan, membagikan. Kita bukan pemilik. Jangan sampai kita salah. Yang kita sangka amal sudah berubah menjadi maksiat. Nauzubillah. Tapi jangan gara-gara ini panitia mengundurkan diri. Siapa yang kita tetap kerja. Jangan gara-gara ini undur. Jadi gimana? Suruh Ustaz Somad mengurus. Merajuk namanya itu. Walau kita